Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Anggrani dengan NIM 0805 1282 429061. Jadi di sini saya akan membuat laporan video praktikum dari survei dan pemetaan sumber daya laut. Nah, jadi di sini materinya adalah alat untuk survei dan pemetaan. Di sini ada beberapa alat yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada GPS, yaitu Global Positioning System. Dia itu merupakan sistem satelit navigasi yang penentuan posisinya itu dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Nah, sistem ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi serta informasi mengenai waktu secara berkesinambungan di seluruh dunia. Jadi GPS itu memiliki jenis-jenis. Nah, yang pertama ada GPS Garmin 78S, kemudian ada GPS Trimble TDC 650. Jadi, waktu praktikum kemarin kita menggunakan GPS Garmin 78S, yang mana dia itu bisa berguna untuk mengukur jarak, mengetahui titik koordinat, bisa untuk menjadi panduan untuk menuju lokasi tertentu yang akan kita tuju. Kemudian juga dia itu bisa connect dengan handphone. Kemudian ada alat yang kedua, yaitu kompas. Kompas itu merupakan alat navigasi untuk menentukan arah yang bebas, menyelaraskan dirinya dengan medan magnet secara akurat. Yang mana kompas ini terbagi menjadi dua, yaitu kompas analog dan kompas digital. Jenis-jenis kompas itu ada 3, yaitu kompas bidik, kompas lensa, dan kompas orientering. Nah, yang kita pakai waktu praktikum kemarin itu adalah kompas bidik, yang mana cara penggunaannya itu dia itu dibidik. Jadi bagian-bagian dari kompas itu ada tutup dial. Dia itu memiliki 2 garis bersudut 45 derajat. Dia itu dapat diputar secara 45 derajat. Kemudian ada visir. Visir itu lubang yang ada di tengah-tengah ini. Nah, dia itu berguna untuk membidik sasaran. Jadi kalau mau membidik, kita itu harus lihat dari kawat halusnya itu. Kemudian ada dial. Dial itu merupakan tempat angka dan huruf yang ada di tengah, itu. Dia itu memiliki satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian ada jarum petunjuk, dia itu selalu menunjuk ke utara magnet. Kemudian ada kaca pembesar. Kaca pembesar itu digunakan untuk melihat derajat pada kompas. Yang terakhir ada alat penggantung, dia itu tempat ibu jari menompang kompas saat kita membidik. Jadi ibu jari kita itu masuk ke dalam alat penggantung. Kompas pada praktikum kita waktu itu adalah jenis kompas bidik, yang mana dia itu cara penggunaannya itu dibidik ke tempat yang akan kita tuju. Nah, bagian-bagian kompas ini ada tutup dial, visir, dial, jarum petunjuk, kaca pembesar, dan alat penggantung. Alat penggantung itu digunanya agar kita bisa memasukkan jempol kita ke dalam kompas. Kemudian ini untuk memegang kompasnya, caranya seperti ini. Jadi di sini ada tutup dial. Tutup dial itu dia itu memiliki 2 garis sudut dengan sudutnya itu 45 derajat. Ya, dia itu dapat diputar. Kemudian ada visir. Visir itu lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Jadi misalkan ini kompas nih, di sini ada kawatnya, dia itu untuk membidik sasarannya. Kemudian ada dial. Dial itu bagian yang di tengah itu yang ada angkanya, ada hurufnya. Dia itu dalam satuan derajat mulai dari 0 derajat Celcius sampai 360 derajat. Jadi alat yang digunakan untuk survei dan pemetaan itu ada GPS, kemudian kompas. Nah, GPS itu ada yang elektronik dan ada juga yang non elektronik. Nah, kemudian ada kompas. Kompas itu ada 3 jenis, tadi kan saya sudah sebutkan. Itu yang pertama ada kompas bidik, kompas lensa, dan kompas orientering. Nah, kemudian ada bagian-bagian dari kompas, itu ada tutup dial, visir, kemudian dialnya, kemudian jarum petunjuk, kaca pembesar, dan alat penggantung. Mungkin yang selanjutnya itu ada saran dari saya, mungkin sama saran untuk kedepannya para asisten.
Kedepannya ketika menjelaskan mungkin harap lebih dipelankan lagi karena kami sulit untuk memahami apa yang disampaikan dengan asisten, karena pada saat pemaparan asisten sangat cepat untuk menjelaskannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.